Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Sesuai dengan apa yang gue bilang minggu lalu, di video ini gue bakal ngejawab semua pertanyaan kalian yang udah kalian taruh di instastory gue. To be honest, gue belum ngecek pertanyaannya ada berapa dan nanyanya apa aja, jujur gue nggak tahu. Jadi, reaction yang kalian lihat di sini, itu adalah reaksi asli gue ngebaca pertanyaan kalian. Buat kalian yang kelewat Q&A session kali ini, jangan khawatir. Make sure kalian follow Instagram gue di @aditoaditya, karena kedepannya gue bakal bikin lebih banyak Q&A session kayak gini. Oke, kalau gitu gue udah gak sabar banget buat bacain pertanyaan dari kalian, dan gue harap gue bisa memberikan jawaban yang tepat, akurat, dan... One eternity later. Ya, intinya tepat dan akurat lah ya. Oke, kalau gitu gue akan mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah, gimana YouTube journey so far? So far, gue dalam proses pembuatan YouTube gue, itu gue enjoy banget jujur, mulai dari proses scriptingnya, terus proses shootingnya, sampai proses editingnya, gue enjoy banget. Karena, gimana ya, gue di YouTube itu, gue bener-bener bebas berkreasi, gue bener-bener bebas untuk menjadi diri gue sendiri, tanpa ada kayak rules ini itu, dan YouTube menurut gue adalah sebuah platform yang kenapa jadi promosi? Anyway, gue enjoy banget buat bikin video YouTube karena ya alasannya itu, gue bebas berkreasi, terus gue juga suka prosesnya, dan kayak gue senang aja gitu ngelihat hasilnya, walaupun gue cuma baby step, tapi kayak gue ngeliat hasilnya berkembang dari hari ke hari. Itu adalah sebuah kepuasan yang personal buat gue, dan gue harap kedepannya gue bisa terus enjoy, terus konsisten buat ngasih konten-konten yang berguna buat kalian. Oke, pertanyaan kedua. How do you stay motivated? Mungkin motivated di sini maksudnya adalah gimana lu mempertahankan motivasi lu, bukan mempertahankan. Tetap termotivasi, ya, tetap termotivasi. Mungkin untuk bikin video YouTube kali ya di sini, atau untuk stay di YouTube gitu-gitu. Oke, buat menjawab pertanyaan Anda, apa yang memotivasi gue untuk stay di YouTube? Oh ya, buat kalian yang nggak tahu, gue tuh upload video setiap hari Minggu untuk kalian yang di Indonesia, dan setiap hari Sabtu malam untuk kalian yang di Kanada. Jadi kayak Kanada time difference, jadi ya waktunya kayak gitu. Terus apa yang memotivasi gue untuk terus bikin video YouTube setiap minggu? Itu karena satu, gue enjoy prosesnya. Kedua, gue seneng aja ngeliat kayak video gue bisa tembus sampai katakanlah 1000 views lah gitu. Jadi kayak gue ngerasa apa yang gue bikin itu bisa berguna buat kalian. Apalagi kalau misalkan ada komen-komen yang bilang, makasih bang, ngebantu banget, atau kayak keren banget videonya, atau kayak gimana ya. Walaupun dikit, tapi itu bener-bener memotivasi gue banget untuk terus bikin video, untuk terus berkarya di YouTube, buat share-share informasi yang berguna buat kalian. Di samping itu, challenge-challenge yang ada di YouTube itu juga bikin gua termotivasi untuk belajar hal-hal baru, untuk belajar banyak banget transferable skills. Transferable skills itu apa ya? Skill kayak lu punya skill yang lu bisa pakai di mana aja, transferable skills kayak gitu. Jadi kayak gue termotivasi untuk dapat transferable skills itu karena ya itu bisa kalian pakai dimanapun, dan itu jadi aset buat gue untuk nanti terjun ke dunia kerja yang emang sesuai dengan field yang gue mau kayak gitu. Pertanyaan berikutnya seputar gadget nih. Jadi pertanyaannya adalah, mending headphones atau earbuds? Itu sebenarnya sesuai dengan preferensi kalian, tergantung preferensi kalian. Jadi kalau misalkan kalian nggak suka sesuatu kecil gitu masuk ke dalam kuping kalian, ya go for the headphones. Tapi kalau misalkan kalian suka yang compact, bisa dibawa kemana-mana, terus fiturnya biasanya kayak lebih keren, ada touch sensor dan lain-lain, ya go for the earbuds. Tapi ya kalau ngomongin harga, nggak juga sih, harga sekarang juga sama aja. Kalian mau cari headphones yang murah sampai yang mahal banget, itu ada. Dan kalian mau cari earbuds yang murah sampai earbuds yang mahal banget, itu juga ada. Jadi kalau harga kayaknya nggak jadi masalah sih, nggak jadi bahan pertimbangan, jadi nggak jadi apa ya, nggak masuk dalam consideration, karena ya
Kalian bisa dapat yang murah, kalian bisa dapat yang mahal, itu terserah kalian. Mungkin ya dari segi kenyamanan dan segi compactnya aja. Kalau gue pribadi, gue prefer headphones. Kenapa? Karena gue nggak suka, yang tadi gue bilang, gue nggak suka ada benda yang masuk ke dalam kuping gue. Terus kalau headphones juga menurut gue tuh kayak gimana ya? Kayak kalian tuh punya dunia sendiri. Kalian tuh denger musiknya bisa lebih kayak gitu loh, kayak nendang gitu musiknya. Kalau bass ya bass banget. Kalau treble ya treble-nya crisp banget kayak gitu. So kalau misalkan ditanya mending headphones atau earbuds, gue akan jawab headphones. Tapi ya balik lagi ke preferensi kalian. Kalian lebih suka yang mana gitu. Pertanyaan berikutnya. 14 kali 27. 1231. Dan gue yakin jawaban gue salah. Gue nggak kumon soalnya. Jadi kalau misalkan lu mau jawaban dari perkalian lu ini, silakan buka kalkulator. Tapi ini harus banget gue jawab ya. Yaudah 14 kali 27 hasilnya segini nih. Ntar gue hitung dulu, terus gue taruh di sini aja, oke? Pertanyaan berikutnya. How to declare variables in HTML? Ini ya, gue tahu gue ngambil computer studies, cuma pertanyaannya nggak kayak gini. Jadi, untuk jawab pertanyaan ini, silahkan buka Stack Overflow. Pertanyaan berikutnya, how many times have you used Stack Overflow? One time, just now. Kacau nih. Pertanyaan berikutnya masih datang dari orang yang sama. Can I code using Microsoft Word document? Bisa, tapi lo nggak bisa nge-run code lo. Jadi, buat apa? Lo dikasih IDE nih. IDE itu dibentuk oleh para developer coding untuk memudahkan hidup lo sebagai anak computer science untuk menjalankan program-program dengan mudah. Ada yang gampang, ngapain cari yang susah? Delete aja tuh Microsoft Word document. Pertanyaan berikutnya masih dari orang yang sama. Dia sangat senang bertanya kepada gue atau gimana ya? Atau dia emang spam aja, lagi bosen gitu kan? Kayak, Adito lagi bikin Q&A session nih, udah gue tanya aja spam. Gitu. Anyway, pertanyaannya menarik. What is the average weight of a panda? Gue mewakili semua panda-panda yang ada di bumi. Gue minta maaf karena kita nggak bisa kasih tahu average weight kita. Kita malu. Pertanyaan berikutnya. Apa yang memotivasi lu untuk ngebuat YouTube channel? Banyak banget pertanyaan yang nanyain motivasi gue ya. Motivasi gue bikin YouTube channel. Karena sebenarnya gue pengen bikin YouTube channel tuh udah lama. Cuma gue malu. Gue orangnya pemalu banget. Terus gue juga kayak orangnya overthinking. Jadi gue kayak misalkan gue mikir ide ini nih, aduh ntar idenya naik nggak ya, aduh ntar idenya ditonton orang nggak ya, dikatain orang aneh nggak ya, jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya gue udah mau bikin YouTube channel itu udah lama, mulai dari gue kuliah S1 di Indonesia, tapi ya overthinking itu nge-hold back gue untuk bikin YouTube channel pada saat itu. Anyway, kenapa pada akhirnya gue memutuskan untuk bikin video YouTube di sini? Karena gue berpikir dan gue sadar bahwa overthinking itu nggak baik. Lebih baik gue ada di masa depan, dan pada saat gue di masa depan, gue nengok ke belakang, gue bilang, gila, gue nggak nyangka gue bisa bikin ini dulu, walaupun gagal. Daripada gue di masa depan, terus gue nengok ke masa lalu gue, dan gue lihat, dan gue nyesel. Kenapa pada saat itu gue nggak coba? Siapa tahu berhasil. Jadi, lebih baik mencoba sesuatu yang kalian penasaran, dan ya walaupun gagal atau berhasil itu urusan nanti. Daripada kalian udah di masa depan nih, terus kalian lihat ke masa lalu kalian nyesel, kalian nggak nyoba itu. Padahal bisa jadi aja berhasil, gitu kan. So, ya itu sih motivasi gue. Pertanyaan berikutnya, ini bukan pertanyaan sih, ini lebih kayak ajakan. Come visit the island. Vancouver Island kan maksudnya. Iya. Jujur gue kangen banget sih sama suasana di Vancouver Island. Gue terakhir ke sana itu sebelum COVID, sekitar 2019, enggak, 2020 awal. Gue ke sana dan itu situasinya kayak ya masih enak banget. Dan setelah COVID kan mereka mulai kayak ngasih regulasi baru yang kita nggak boleh ke sono lah dan lain-lain. Tapi ya, sure, someday kita boleh lah catch up di situ. Ntar gue juga ke Vancouver Island. Pertanyaan berikutnya, lagi-lagi pertanyaan absurd.
cara nembak cewek. Bercanda. Jadi cara nembak cewek, gue jujur bingung kayak apakah gue orang yang tepat untuk memberikan lu solusi atas pertanyaan lu ini, karena gue bukan pakar cinta. Tapi yang gue tahu dan gue yakini, cara apapun yang lu lakuin untuk nembak seorang cewek yang udah nyaman sama lu, yang udah punya perasaan sama lu, dan udah yakin sama lu, itu cara apapun pasti akan berhasil, asalkan nggak lewat chat. Pertanyaan berikutnya, are you really a tech vlogger? Name every tag. Take it slow. Pertanyaan berikutnya, Dit, apa rencana 5 tahun ke depan? Kayak di interview gue. Balik Indo nggak, Dit? Oke. Rencana gue 5 tahun ke depan, gue melihat diri gue sebagai seorang digital marketing spesialis di perusahaan marketing terkenal yang ada di mana gue nggak tahu nih. Nah, ini menjawab pertanyaan yang berikutnya, balik Indo nggak, Dit? Nah, gue jujur nggak tahu. Plan gue untuk 5 tahun ke depan, nggak 5 tahun ke depan sih, kayak gue tuh ngeplan selalu kayak pelan-pelan gitu. Ya 5 tahun deh, 5 tahun deh, ya 5 tahun deh, gue jawab nih. Buat 5 tahun ke depan, plan gue adalah bikin plan untuk 5 tahun ke depan lagi. Nggak, gue bercanda. Plan gue untuk 5 tahun ke depan, gue jelasin kali ya dari awal. Kayak gue baru lulus nih, tahun 2021. Gue baru dapat kerja. Plan gue stay di kerjaan gue ini sampai kurang lebih setahun, 2 tahun kalau gue betah. Dan abis itu, gue akan pakai kesempatan gue untuk apply PR, permanent residence, yang nggak tahu. Jadi itu kayak, mungkin kalian lebih familiar sama green cardnya England kali ya. Green card England bukan ya? Dan abis itu, mungkin gue akan cari kerjaan yang lain yang lebih sesuai dengan minat gue, yaitu di bagian digital marketing. Dan bisa jadi ya gue balik Indo kalau misalkan emang di sini gue nggak menemukan opportunity yang bagus, dan di Indo gue nemuin yang lebih bagus. So basically it depends. Jadi kalau misalkan ditanya rencana 5 tahun ke depan, it depends on the situation per tahunnya nanti gitu loh. Tapi kalau ditanya mau balik Indo apa enggak, jujur gue kangen banget sama Indo. Oh gila banget sih, makanannya, macetnya, ya pokoknya semua yang ada di Indonesia lah bikin gue kangen banget sama Indo. Gue udah 2 tahun nggak balik, jadi kayak kalau ditanya kangen, gue kangen banget, parah. Pertanyaan berikutnya, ini menarik. How to balance YouTube and social life? Jadi jujur setelah gue keterima kerja, itu gue jadi super sibuk banget. Kerjaan gue tuh full time, 9 to 5, jadi gue kayak harus di situ jam 9 sampai jam 5. Dan setelah gue pulang itu gue mau sedawa, bentar. Nggak jadi. Jadi, saya mana tadi? Oh, setelah gue pulang jam 5, itu gue biasanya scripting YouTube, gue desain, gue shooting, terus gue editing, dan lain-lain. Dan itu jujur social life gue rada keganggu. Tapi gue tetap nyiapin waktu buat gue hangout sama teman-teman gue, buat gue tetap maintain social life gue. Itu biasanya hari Kamis, gue ada futsal bareng. Dan weekend biasanya gue kayak ya udah pergi kemana, hangout. Pokoknya gue siapin satu hari di mana gue nggak nyentuh kerjaan, di mana gue nggak nyentuh YouTube. Dan itu bener-bener gue pakai buat hangout sama teman-teman gue gitu loh. Jadi kalau misalkan ditanya balance atau enggak, ya jelas nggak balance. Tapi that's how I maintain my social life di tengah-tengah kesibukan gue nge-YouTube dan kerja. Next question, kenapa bikin channel YouTube yang fokusnya di gadget? Gue suka gadget. Gue kalau ngeliat elektronik tuh gue nggak bisa resist. Ya banyak teman-teman gue di sini juga yang bilang kayak lu borosnya dimakan hemat, di jalan-jalan hemat, sekali udah ketemu elektronik, udah ketemu gadget, ya udah selamat tinggal uang tabungan, kayak gitu katanya. Jadi ya, kenapa gue bikin kategorinya gadget? Karena pertama gue suka gadget, dan gue akan lebih merasa confident kalau misalkan gue ngebicarain sesuatu yang emang gue suka. Dan juga ya nggak tahu sih, karena menurut gue gadget itu adalah sesuatu yang never ending gitu loh. Jadi kayak setiap tahun, kayak kedepannya tuh pasti ada aja updatean terbaru yang bikin kita kayak pengen tahu, terus bikin kita kayak penasaran. Jadi gadget it is.
Pertanyaan berikutnya yang menurut gue ini pertanyaan menarik. Kenapa slogan lu take it slow? Karena take it easy udah dipakai. Enggak lah, bercanda. Jadi, kenapa take it slow? Dan tag-nya itu ngambil dari teknologi, karena channel gue bahasnya tentang gadget, tentang teknologi, makanya namanya take it slow. Kenapa take it slow in general? Karena gue pengen nyampein di sini bahwa kalau misalkan lu belajar tentang gadget, lu bahas tentang teknologi, gitu nggak harus yang serius-serius gimana, nggak harus yang kayak super-duper complicated, nggak harus juga yang kayak video itu benar-benar monoton, cuma bahas spek gini doang, tapi bisa juga kita bawa in a fun way, dan ya just keep learning, but take it slow, dan learn it slowly until you get there. Yes, itu alasannya kenapa take it slow. Semoga kalian ngerti. Amin. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa pilih Kanada dari negara lain? Nah, kalau misalkan ditanya alasan yang sebenarnya, itu jujur ada absurd. Jadi gue emang dari dulu tuh pengen cobain buat kuliah di luar. Gue pengen mencari peruntungan, mencari opportunity yang lebih baik di negara orang. Tapi gue bingung mau kemana. Kenapa pada akhirnya gue pilih Kanada? Ini absurd. Pada suatu hari, jadi di Indo tuh gue ada rutin futsal setiap minggu juga. Dan pada satu hari, itu sore hari, gue selesai futsal. Terus gue jalan pulang pakai motor gitu kan, adem. Gue lewatin ruko-ruko. Jadi rumah gue tuh deket sama ruko-ruko. Dan dimana di salah satu ruko itu, pas gue lewatin naik motor, gue lihat tulisannya Universal, spesialis Kanada dan Singapura gitu. Jadi terus gue pas lihat, oh Kanada, Singapura, terus gue kayak, oh Singapura lagi gitu kan. Tapi gue nggak kepikiran nih kayak, oh Kanada gitu, enggak. Ya udah gue jalan aja, gue puter balik, gue mau belok nih, mau masuk ke kompleks perumahan gue. Terus gue mikir kayak, Kanada tuh di mana ya? Gue jujur kayak, Kanada tuh di Amerika apa di mana? Gue juga waktu itu masih samar-samar. Habis itu kayak ada hal yang kayak merasuki gue, terus ngebanting setir gue. Nggak lah, pokoknya intinya gue mikir kayak, kenapa nggak gue coba aja? Akhirnya gue ngebanting setir gue nggak jadi belok ke kompleks rumah gue ke situ. Gue nanya-nanya tentang Singapura dan Kanada gimana, gini gitu kan. Dan ya gue mendapat informasi-informasi yang pada saat itu nge-convince gue udah hampir 80% gue mau Kanada. Kayak segala aspek yang ada di Kanada itu gue pengenin gitu loh. Jadi ya dari situlah gue memutuskan buat, oke, Kanada adalah pilihan yang tepat. Dan sampai sekarang gue di Kanada udah sekitar 3 tahunan, gue nggak regret sama sekali. So far so good. Oh iya, terus alasan lain juga karena di Singapura atau di negara-negara lain itu kalau misalkan mahasiswa, itu dia nggak dikasih kesempatan buat kerja. Dan kalau misalkan kalian habis selesai kuliah, ya udah pulang. Maksudnya kayak udah selesai program kalian, ya udah pulang gitu loh. Kalian nggak bisa ada kesempatan buat stay di sana. Tapi Kanada, dia ngasih kalian kesempatan setelah kalian kuliah, terus kalian kerja juga bisa di situ setahun, dan setelah itu kalian dikasih kesempatan untuk apply buat PR. So, ya itu juga sih yang menjadi alasan gue kenapa gue pilih Kanada ketimbang negara-negara lain. Next, top 3 smartwatch menurut kakak. Haha. Hahanya pakai caps lock. Haha. Top 3 smartwatch. Ini gue mungkin akan ngerank berdasarkan smartwatch yang udah pernah gue pakai kali ya. Kalau misalkan overall, menurut gue ya yang paling bagus ya ini, yang paling gue suka so far sampai sekarang, ini tetap Halo Solar LS05. Kenapa gue suka sama Halo Solar LS05? Pertama, dia super affordable. Harga itu cuma sekitar 300 ribuan. Dan fitur yang ditawarin dengan harga 300 ribuan itu udah hampir setara sama smartwatch yang udah kepalanya jutaan, nggak gitu ya. Pokoknya udah jutaan lah harganya. Jadi kayak kalian bisa dapetin fitur smartwatch 3 jutaan dengan harga cuma 300 ribu gitu. Terus yang kedua mungkin gue akan menyebut Fitbit Versa. Gue udah nggak punya lagi, Fitbit Versanya udah gue jual karena itu udah lama banget gue punyanya. Kenapa gue bilang Fitbit Versa 2 ya, by the way, bukan Versa 1. Kenapa Versa 2? Karena
ya jelas, layar dari Fitbit Versa 2 itu jauh lebih bagus dari Hello Solar. Terus dia touchscreen juga. Habis itu dia ada GPS-nya. So, misalkan kalian yang suka jogging, terus kalian suka kayak keep track gitu, kalian joggingnya berapa kilo, terus kalian joggingnya kemana aja, yang suka bikin gambar gitulah, pokoknya di Maps. Di posisi ketiga, gue nggak bisa memungkiri bahwa Mi Band itu masih jadi salah satu, dia Mi Band count as smartwatch nggak ya? Soalnya dia Mi Band, tapi kalian bisa lihat jam. Anyway, ya gue taruh aja lah Mi Band. Dulu tuh gue pakai Mi Band 2, Mi Band 3. Jadi Mi Band 2 sama Mi Band 3 itu kenapa gue suka? Karena dia kecil. Dia kecil banget, compact banget, baterainya super duper awet, itu kayak sebulan lebih lu bisa pakai. Terus dia ada notifikasi, walaupun cuma getar doang dan kalian nggak bisa baca, tapi itu berguna. Habis itu step counter juga ada. Pokoknya itu gue beli dulu cuma dengan harga 200 ribuan, tapi itu super komplit. Dan itu kecil, compact, sehingga dulu kan gue orangnya sport banget. Jadi kayak gue pakai itu berasa keren. Ya, tapi intinya gue suka banget sama Mi Band 3 karena Mi Band 2 dan Mi Band 3 itu dua-duanya gue nggak bisa tentuin salah satu yang mana karena dia ya kecil-kecil cabai rawit. Jadi itu top smartwatch gue so far itu. Tapi gue sekitaran minggu depan gue akan dapat kiriman gadget yang waktu itu gue sempat post di Instastory gue. Gue akan dapat kiriman gadget dari Indonesia dan kita akan review karena dia mostly smartwatch sama audio. Kita akan review satu-satu dan mungkin top 3 gue bakal berubah. So, kita tunggu aja. Stay tune. Jangan lupa juga buat subscribe biar kalian nggak ketinggalan videonya. Aduh silau. Pertanyaan berikutnya, game Nintendo terfavorit. Ini mungkin game Nintendo Switch terfavorit kali ya. FIFA, Brawlhalla, Asphalt, Footmas, Steelpack, Rocket League, Pokemon Unite, Pokemon Shield, Walking Dead 1, Walking Dead 2, Walking Dead 3, Walking Dead 4, Walking Dead 5. Apalagi ya? NBA, Pokemon lagi. Banyak deh. Tapi kalau misalkan ditanya game terfavorit gua yang paling atas, yang paling gua sering mainin berdasarkan dari dari screen time, bukan dari screen time, kayak total hours. Berdasarkan dari total hours sih masih FIFA, karena gue jujur suka banget game bola, mulai dari FIFA, PES, dulu Winning Eleven kalau misalkan kalian tahu, Super Soccer, PS1 kalau misalkan kalian pernah denger. Pokoknya semua game bola tuh gue demen banget. Jadi kalau misalkan ditanya yang paling favorit paling atas ya masih FIFA. Pertanyaan berikutnya, kapan streaming game di Adito Aditya Channel? Gua akan mulai streaming itu, ini menarik sih, gue juga pengen banget cepetan streaming. Jadi, gue baru dapat capture card gue hari ini, yang dimana capture card itu dibutuhkan untuk kita streaming game dari Nintendo Switch lah, atau dari konsol-konsol lain. Jadi, mungkin gue akan mulai streaming itu sekitar minggu depan, sampai seterusnya. Oke, itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang bisa gue jawab di video ini. Buat kalian yang miss Q&A session kali ini, jangan khawatir karena gue pasti akan bikin lagi Q&A session di kedepannya. So, biar kalian gak ketinggalan, make sure kalian subscribe ke channel YouTube gue dan juga follow Instagram gue di @aditoaditya karena gue akan upload banyak informasi seputar channel YouTube gue di situ. Feel free juga buat kasih masukan kalau misalkan kalian pengen lihat, Bang, gue pengen nih konten ini ada di channel YouTube lu. Bang, gue pengen nih konten reaction misalkan ada di channel YouTube lu. Komen aja di bawah, dan gue akan pertimbangkan untuk bikin videonya di beberapa video ke depan. Jangan lupa juga buat tonton video-video lainnya di channel Adito Aditya, dan di-share juga ke teman-teman yang lain. Siapa tahu di luar sana ada yang lagi butuh gadget baru, tapi dia bingung. Ada juga yang pengen misalkan kuliah di luar, tapi dia masih mempertimbangkan kuliah di mana, atau mungkin juga ada teman-teman di luar sana yang emang cuma butuh hiburan dan pengen lihat kekonyolan gue di channel Adito Aditya. Oke, kalau gitu segitu dulu videonya. Buat kalian yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang bakal gue upload di channel YouTube gue. Alright, as always, last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video.